Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Prabowo, Awardi LPDP untuk kelompok keberangkatan PKA Angkatan 162. Pada kesempatan yang baik kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan tuberkulosis. Di hari ini masyarakat sangat dipengaruhi dengan situasi pandemi COVID-19. Hampir semuanya concern pada penyakit COVID-19 ini. Dari mulai yang anak-anak sampai yang dewasa, yang tua, dari orang kota, orang desa, semuanya bicara tentang COVID-19. Tapi tahukah Anda semuanya bahwasanya selain COVID-19, sebenarnya bangsa kita di negara kita itu menghadapi permasalahan yang sejak dulu hingga sekarang belum teratasi. Dan juga tidak kalah bahayanya dengan COVID-19 karena angka kematiannya yang cukup tinggi, angka kesakitan yang cukup tinggi. Nah, sebagaimana yang akan saya bahas kali ini adalah saya akan bicara tentang penyakit TBC. Ada beberapa fakta tentang penyakit TBC ya. Tahukah Anda bahwasanya hingga saat ini ya, penyakit TBC itu masih menjadi permasalahan dunia, bukan hanya di Indonesia sebenarnya. Dan saat ini lebih ironis lagi, kita sebagai bangsa ya, Indonesia menempati ranking ketiga, urutan ketiga jumlah kasus TBC terbesar di dunia. Kemudian berikutnya, asal tahu saja bahwasanya TB ini adalah salah satu dari 10 penyebab kematian terbesar di dunia. Kemudian data tahun 2017 menunjukkan ada 10 juta penderita TB, 1,6 jutanya itu meninggal karena TB. Yang perlu juga mendapat perhatian dari masyarakat bahwasanya ketika ada satu orang penderita TB, maka ada potensi dia ini untuk menularkan kepada 10-15 orang di sekelilingnya dalam waktu 1 tahun. TBC yang kepanjangannya adalah tuberkulosis. Ini adalah suatu penyakit menular yang dia ditularkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Kemudian TBC ini paling sering menyerang di paru-paru dan nantinya bisa berkembang di organ-organ yang lainnya. Nanti ada istilah TBC tulang, TBC kulit dan sebagainya gitu ya. Ya, sekarang saya akan bicara tentang gejala TB-nya. Secara umum, seorang yang terinfeksi TB bisa diketahui dari gejala-gejala klinisnya berupa dia ini mengalami batuk ya, yang tidak berhenti selama 2 minggu berturut-turut. Kemudian disertai ada kalanya ada keluar dahak yang bercampur darah. Kemudian dia mengalami demam ya, pada meriang atau demam yang berkepanjangan ya. Dan secara tidak disadari dia mengalami penurunan berat badan ya. Kemudian kadang-kala disertai dengan nyeri dada, nyeri sesak nafas, dan ada kalanya juga disertai dengan dia sering berkeringat ya, keringat banyak di malam hari. Padahal dia tidak habis melakukan aktivitas, tapi keluar keringat. Penyakit TBC ini menular. Jadi menurut hasil penelitian, penularan dari TBC adalah melalui droplet ya, melalui percikan dahak ya, dari seorang penderita TB yang di dalamnya mengandung bakteri TB. Ya, ketika dia bersin, ketika dia berbicara, ketika dia batuk, terhirup kepada orang yang sehat ya, masuk ke dalam tubuh orang yang sehat, maka ada potensi orang ini akan terinfeksi. Ketika daya tahan tubuh dia baik, mungkin dia akan menolak. Atau ada juga nanti ada satu kondisi yang mana bakteri TB tadi masuk ke dalam tubuh, tapi karena daya tahan tubuhnya baik, dia tidak menjadikan orang itu langsung sakit, tapi bakteri TB tadi dalam kondisi tidur istilahnya. Suatu saat ketika orang ini dia mengalami penurunan daya tahan tubuh, maka dia bisa menginfeksi tubuh orang tersebut. Jadi orang dia ini tertular atau menderita sakit TB. Kemudian yang perlu dipahami oleh masyarakat semuanya bahwasanya TB tidak ditularkan melalui alat makan yang sudah dibersihkan ya, tentu yang sudah dibersihkan ya. Dari penderita TB tidak juga melalui tempat tidur ya pasien yang menderita TB. Selanjutnya, bagaimana ketika kita, mungkin diri kita ataupun mungkin saudara kita atau tetangga kita mengalami gejala-gejala yang sudah saya sebutkan di atas tadi, maka segera saja bawa si penderita ini kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Dan nanti akan dilakukan pemeriksaan ya, kayak pemeriksaan dahak atau yang saat ini juga berkembang pemeriksaan tes cepat ya, molekuler ya. Dan kalau nanti sudah terdeteksi bahwasanya dia menderita TB, maka nanti akan ada pengobatan ya. Kalau itu di fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ditentukan yang di pemerintah, maka dia akan diobati secara gratis. Demikian saudara sekalian, pengetahuan singkat tentang TBC. TBC tidak perlu kita takut ya, tapi harus kita hadapi, lakukan sebagaimana protokol kesehatan yang seharusnya, karena ini kuman TBC ini berkembangnya melalui droplet yang ada di udara, percikan ludah, percikan dahak dan sebagainya, maka
sangat relevan apabila ketika kita berada di kerumunan menggunakan masker. Kemudian bagi kita, biasakanlah kita ini selalu menutup ketika bersin batuk, tutuplah dengan menggunakan sapu tangan atau menggunakan siku ya. Dan tentu kita juga harus menggunakan suatu pola hidup yang bersih dan sehat. Insya Allah dengan upaya-upaya ini kita akan terhindar dari tertular penyakit TBC. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.